Baik, Assalamualaikum, selamat siang dan selamat sore. Kesempatan ini saya akan menjelaskan untuk pertemuan kedua kita darinya melalui YouTube. Ya, jadi untuk pertemuan kedua ini setelah kemarin dibahas mengenai fungsi Microsoft Excel, kita akan bahas mengenai fungsi lanjutan. Di mana pada fungsi-fungsi ini ada beberapa fungsi yaitu fungsi statistik ya. Seperti kemarin sudah dijelaskan mean, median, standar deviasi, atau perhitungan statistik lainnya. Selanjutnya ada fungsi count untuk digunakan untuk mencari banyaknya data dari suatu range. Kemarin sudah dijelaskan untuk fungsi count ini untuk melihat berapa jumlah transaksi yang dilakukan dari sebuah faktur. Kemudian ada count if ini untuk menghitung jumlah transaksi numerik dengan satu kriteria. Ada lagi count if s di mana count if s itu untuk menghitung suatu data numerik dengan banyak kriteria. Kemudian ada count a untuk menghitung suatu data numerik atau karakter. Nah, di tugas satu kemarin banyak yang hanya menggunakan fungsi count saja, tetapi tidak menggunakan fungsi count a, sehingga hasilnya adalah untuk jumlah transaksi itu nilainya 12 tanpa ada kata transaksi di belakangnya. Padahal kalau misalnya mau menambahkan jumlah atau kata transaksi di belakangnya, bisa menggunakan function count a. Selanjutnya ada count blank. Ini untuk mencari nilai data yang kosong. Selanjutnya fungsi corel. Nah, untuk fungsi count if, counta, dan count blank rumusnya sama seperti kemarin ya. Jadi tidak akan saya praktikkan untuk pertemuan ini. Tetapi saya akan mencoba mempraktikkan fungsi corel. Corel ini fungsinya yaitu untuk mencari nilai korelasi atau hubungan antara dua variabel, apakah saling berkaitan atau tidak. Di mana yang dibandingkan adalah array pertama dan array kedua. Kita langsung ke studi kasus. Di sini ada tabel ya, tabel nilai siswa di mana atributnya ada siswa, jam belajar, dan nilai. Jadi kita nilai saja ya. Siswa A, B, C, dan E. Kemudian jam belajarnya ada yang 4, 2, 1, 6, 5. Kemudian nilainya 80, 60, 50, 90, 90. Nah, apakah jam belajar ini berpengaruh terhadap nilai? Jika kita lihat jelas ya. Secara kasat mata ini pasti berpengaruh. Nah, ini untuk data yang sedikit. Tetapi untuk data yang banyak itu kita akan kesulitan apabila ingin melihat korelasi antara variabel A terhadap variabel B atau variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya untuk menilai korelasi, nah ini nilai korelasi itu di sini ada aturannya. Nah, untuk 0 sampai 0,19 hubungan korelasinya sangat lemah. 0,20 sampai 0,39 hubungan korelasinya lemah. 0,40 dan sebagainya dan selanjutnya ya. Ini berkorelasi sedang, kuat, dan sangat kuat. Nah, ini kita punya data siswa jam belajar dan nilai. Untuk melakukan atau untuk mencari nilai korelasi antara ketiga atribut ini sama dengan korel. Array pertama adalah siswa terhadap jam belajar dan array kedua adalah jam belajar terhadap nilai. Enter. Maka nilainya adalah 0,98. Maka kesimpulannya adalah hubungan korelasi sangat kuat. Itu untuk korelasi. Selanjutnya, address, column, get, pivot, data, dan lookup. Ini kita bahas nanti sambil praktikum. Tetapi untuk lookup dan VLOOKUP kita bahas seperti ini. Kita bahas adalah VLOOKUP dan lookup. Di mana VLOOKUP ini kepanjangan dari vertical lookup dan lookup adalah horizontal lookup. Oke. Pada sebelumnya nih, ini kita sudah punya faktur seperti ini ya. Ini adalah faktur. Nah, ini kolom ini adalah faktur. Di mana dalam faktur tersebut ada harga dan nama salesman.
Kemudian kita juga punya tabel sebelumnya, sebelum menentukan harga dan nama salesman, kita punya dua tabel. Yang pertama tabel barang untuk mengisi data barang, dan tabel kedua adalah tabel salesman untuk melihat data salesman. Oke, selanjutnya kita akan membuat function lookup. Kita lihat data kode barang terhadap harga ini bernilai atau terlihat vertikal, ya. Nilainya vertikal ke bawah. LED, ini harganya ke bawah. Kalau untuk yang horizontal seperti ini ke samping. Ya. Ini nama cabangnya dan ini nama salesman-nya. Apakah bisa yang lookup dibuat VLOOKUP atau VLOOKUP digantikan menjadi VLOOKUP? Bisa saja. Nah, kita saja susun datanya menjadi kode cabang dan salesman. Jika kodenya sub, maka namanya Soraya. Begitupun sebaliknya. Jika ini, ya, kalau misalnya mau dibuat rumusnya menjadi lookup, tinggal dirubah saja posisinya ke samping. Ini kan ke bawah. Ya, oke. Kita akan lihat ketentuan dari tabel barang, di mana tabel barang ini ngambil 6 karakter. Nah, 6 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai dengan 32. Jika kode barangnya atau 6 data atau 6 karakter di awal adalah LED strip 29, maka harganya 1.200.000. LED 32, 2.500.000. LED 50, 5.200.000. Dan LCD 29 adalah 1 juta. Nah, maka untuk melihat harga berdasarkan peraturan data di sini, nah, kita buat yang namanya model VLOOKUP, di mana rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, ya, sama dengan VLOOKUP left. Left ini maksudnya ambil data dari kiri dari tabel kode barang kolom A sebanyak 6 karakter, ya. Left A2 6. Ambil 6 karakter dari kolom A. Oke, selanjutnya buat isian atau isinya dari mana? Isi dari A2 ini, ya. Isi dari A2 ini, hasil dari A2 ini, lihat tabel barang. Di mana tabel barang ada pada kolom A12, ya, A12 ini, LED dimulai dari LED 29 sampai dengan kolom ke B15. Kemudian dibuat function tersebut menjadi absolut. Artinya data ini tidak berubah. Artinya jika LED strip 29 maupun JKT maupun isinya SUB maupun YOG, tetap harganya sesuai dengan kode barang yang LED 29. Artinya 1.200.000. Oke, itu ya. Kenapa ini fungsinya harus diabsolutkan. Jadi supaya datanya tidak berubah. Karena di sini datanya ada 6 kolom atau 6 isian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan di tabel barang ada 1, 2, 3, 4. Jika tidak menggunakan function absolute, maka yang terisi hanyalah 4 kolom saja. Oke? Jika tidak menggunakan absolute, yang terisi hanyalah 4 kolom saja. Oke, kemudian ini dua, maksudnya apa? Ambilnya adalah kolom kedua. Karena kolom pertama adalah kode barang dan kolom pertamanya adalah dan kolom kedua adalah harga. Maka yang diambil adalah kolom harga, di mana kolom harga terdapat pada kolom kedua. Selain itu false. Oke, enter. Maka hasilnya adalah 2.500.000. Benar tidak? Untuk yang LED 32 harganya 2.500.000. LED 32 harganya 2.500.000. Benar ya? Ini kita hapus dulu. Kita mau ditarik atau mau double klik di kanan boleh. Ya. Oke. Kenapa ini hasilnya ada yang N atau A atau error? Nah, di sini pada tabel barang tidak ditemukan kode LCD 50, ya.
tidak ada LCD 50 pada kode barang, maka secara otomatis harganya tidak ditemukan atau NA ya, tidak ditemukan, false. Kemudian untuk data salesman ya, untuk data salesman ya, ini datanya menggunakan HLOOKUP. Maka rumusnya adalah HLOOKUP right, ambil 3 data dari kolom A, ambil 3 data dari kolom A dari kanan. HLOOKUP right A2 3 karakter, maka otomatis karakter yang akan terambil adalah SUB-nya. Oke, SUB-nya, JKT-nya, YOG-nya, BDG-nya. Kemudian dari tabel mana range-nya? Nah, dari tabel kode barang ya, ini SA8 sampai dengan, maksudnya dari absolute kolom A18 sampai dengan kolom D19 ya. Ini kenapa ini diambil yang kode sama salesman-nya itu mau diambil silahkan, tidak juga tidak apa-apa, tetapi saya kali ini ambil ya, karena tidak ada perbedaan antara mau diambil kopnya atau tidak diambil juga. Kemudian ini pada kolom kedua. Nah, kalau ini baris namanya, baris kedua. Nah, baris kedua selain itu false, maka enter. Namanya adalah Soraya. Kita bandingkan dengan tidak menggunakan kode cabang dan salesman. Di sini kita ubah saja untuk array-nya dimulai dari kolom sub ya, kolom sub S, berarti dari kolom B ya, dari kolom B ya. Hasilnya sama-sama aja, dan ini masih NA atau error karena di tabel salesman tidak ada yang namanya kode BDG. Oke, jadi kesimpulannya HLOOKUP itu untuk mengisi data ini berdasarkan data yang bersifat vertikal ke bawah. Kalau HLOOKUP berdasarkan data yang disusun secara vertikal, yang disusun secara horizontal. Jadi untuk yang salesman menggunakan function HLOOKUP, dan untuk harga menggunakan VLOOKUP. Oke, sekian dulu.